Hai teman-teman kita bonsai, apa kabar? Selamat datang di channel Bonsai Pemula KWB bersama saya Bobo. Teman-teman, di belakang saya ini ada sepeta lahan yang ukurannya nggak terlalu besar, ukuran sekitar 2 x 5 meter, dan di sepeta lahan ini tempat saya membesarkan bonsai sancang, pemrograman bonsai sancang dan pengolosan. Jadi seperti apa bonsai sancang yang sudah saya program dan saya miliki? Simak dan ikutin terus video ini. Teman-teman, pertama-tama akan saya mulai dari bonsai sancang yang saya program dengan pecah batang. Jadi ini hasil sementara. Untuk perakarannya ini cukup bagus, ini cukup melingkar, kemudian ini juga cukup membongol teman-teman. Dari bawahnya sini besar, kemudian semakin ke atas semakin mengecil. Ini juga masih dalam proses pengelosan. Yang ini juga masih pengelosan, sama ini pengelosan juga. Ini saya program kurang lebih 1,5 tahun dari seukuran isi ballpoint. Jadi seperti ini teman-teman, saya menanam awalnya sebesar ranting ini karena memang saat mengawali hobi bonsai ini, dan bonsai sancang yang saya miliki adalah hasil stek batang dari tunas-tunas atau cabang-cabang yang dibuang. Saya pungut dan saya budidaya. Ini yang pertama kali saya rawat, jadi sekarang sudah mencapai besar seperti ini, dari sebesar isi pulpen seperti ini teman-teman. Jadi awal saya menanamnya saya los dulu, setelah ukurannya cukup besar seperti cabang yang di atasnya sini, baru saya pecah batang, kemudian saya program lagi sampai sejauh ini. Ini contoh program akar yang saya pecah batang. Di belakangnya sana ada contoh yang program akar tanpa pecah batang, akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Teman-teman, berikutnya kali ini bahan sancang program akar tanpa pecah batang. Jadi ini murni program akar saja tanpa saya pecah batangnya. Hasilnya juga cukup bagus teman-teman. Ini untuk hasilnya. Akarnya melingkar, akan saya tunjukkan di akhir ulasan untuk bahan ini. Nah, ini sebelumnya saya program di sini. Saya harapannya di sini terubus, ternyata nggak terubus. Yang terubus malah sini. Nah, ini akan saya rubah konsep teman-teman. Akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini akan saya seleksi juga di ketiak cabang. Jadi saya akan gunakan bagian sini saja. Ini akan saya seleksi, saya buang. Ini saya buang teman-teman. Nah, ini ada dua. Kita ambil yang paling subur. Jadi yang ini paling subur, ini kita buang. Jadi biar lebih maksimal pertumbuhannya. Ya, seperti ini teman-teman. Ini buang juga. Nah, seperti ini. Yang awalnya tadi pengennya tumbuhnya di sini dan di sini, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Jadi kita harus merubah konsep. Karena dalam bonsai kita juga meskipun punya program, punya kehendak, tapi tanamannya juga punya kehendak sendiri. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kita harus mengikuti keinginan dari tanaman tersebut. Ini akan saya buang teman-teman. Oke, setelah seperti ini tinggal memprogram bagian sininya teman-teman, kita arahkan ke tengah. Jadi ini untuk tangan-tangannya, kemudian ini yang bagian tengahnya.
teman-teman, selanjutnya masih dengan sancang program akar. Ini sama seperti yang sebelumnya, program akar tanpa pecah batang, dan ini hasilnya juga cukup maksimal teman-teman. Akarnya melingkar, bisa dicek. Akarnya cukup bagus teman-teman. Nah, untuk bahan ini mengganggu teman-teman. Sebenarnya ini akan dibuang, tapi sebelum dibuang bagian atasnya sini akan dicangkok dulu, karena bagian atas ini juga sudah diprogram split rang. Ada 2 ruas yang diprogram, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Jadi setelah ini dicangkok, baru pangkalnya sini dibuang, karena untuk menjadi batang yang utama digunakan yang belakangnya sini, karena ini ukurannya lebih besar. Kemudian ini juga arahnya sama, ini perlu dibuang karena ini nanti menutupi mukanya. Jadi sebelum dibuang ini saya maksimalkan, saya gunakan untuk split rang dulu. Setelah ini dibuang, baru ini diseleksi. Oke, akan saya tunjukkan lagi beberapa program sancang yang saya miliki dan sudah saya program. Selanjutnya bahan bonsai sancang dengan program liukan ekstrim. Jadi ini banyak yang sudah saya program untuk menjadi sancang liukan ekstrim. Ini contohnya. Jadi ini memang saya wiring teman-teman dengan liukan yang imajiner, jadi abstrak liukannya sesuai selera. Ditunggu sampai besar dulu. Kemudian ini juga sama, ini liukan juga, ini juga teman-teman. Ini sancang liukan ekstrim yang sudah saya program. Nah ini juga teman-teman, dan masih banyak. Ini contoh beberapa saja. Jadi yang ruas sebelah kanan saya program untuk program akar, yang tengah sini, baris tengah sini saya gunakan untuk liukan ekstrim, yang sebelahnya lagi ini campur. Tapi untuk yang liukan ekstrim seperti ini teman-teman. Kalau untuk bahan ini urusannya lebih mudah dibanding yang program akar tadi, karena yang liukan ekstrim ini adalah ujung-ujung atau percabangan dari bonsai yang sudah saya program akar sebelumnya yang di sebelah sini. Nah, jadi ujung yang bagian atasnya sini ini saya wiring, saya buat liukan, kemudian saya stek, dan hasil steknya menjadi yang ini teman-teman. Jadi dari satu bahan teman-teman bisa menghasilkan banyak bahan dan berbagai jenis pemrograman. Ini contohnya, ini dengan liukan. Kemudian yang sebelah sini ini dengan program akar. Jadi akarnya ini mengeliling semua. Bagian atasnya bisa diliukan, bisa dibuat split rang, kemudian di stek atau dicangkok. Dan hasil stek atau cangkoknya ini di sebelahnya sini teman-teman. Jadi banyak yang bisa teman-teman lakukan, banyak teman-teman bisa melakukan percobaan. Teman-teman, berikutnya ini adalah fenomena dalam bonsai, dalam tumbuhan. Ini adalah fenomena cristata. Jadi 2 batang menempel jadi satu. Ini contohnya. Ini adalah cristata teman-teman, istilahnya. Jadi 2 batang yang menempel jadi satu, ini istilahnya cristata. Ini saya temukan di lahan yang saya gunakan untuk pengolosan ini. Ini sebetulnya sudah saya program liukan, cuman terubusan ini muncul cristata, jadi saya los, saya biarkan dulu, saya tunggu hasilnya nanti seperti apa. Tapi kalau dari tingkat kesuburannya sangat subur sekali teman-teman, bisa dilihat dari daunnya. Ini baru saya temui sancang dengan fenomena cristata seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah ada yang seperti ini atau yang belum. Kalau muncul seperti ini namanya cristata. Ini menempel teman-teman. Nah ini nempel jadi satu teman-teman. Unik, tapi nanti kalau dijadikan bonsai nggak tahu hasilnya seperti apa. Akan saya los dulu. Teman-teman, ini berikutnya sancang yang sudah saya program. Untuk akarnya masih kurang maksimal karena ini masih banyak yang renggang, masih banyak area yang kosong. Cuman untuk atasnya ini sudah bagus.
Ini tinggal diarahkan lagi, akan saya wiring lagi. Seleksi di ketiak cabang. Oke, sudah selesai, tinggal ditunggu pengelosannya. Yang terakhir yang ada dalam lahan pengelosan yang saya gunakan untuk budidaya sancang ini yaitu sancang split trunk. Ini sudah saya cangkok beberapa teman-teman, tinggal menunggu hasilnya. Kurang lebih ada 10 untuk angkatan yang berikutnya ini, pecangkuan kali ini. Kalau yang masih di program juga masih banyak. Ini contohnya. Kemudian ini yang di ujung-ujung dari bahan yang saya program akar juga sebagian besar saya split trunk juga. Jadi saya manfaatkan dan saya maksimalkan semaksimal mungkin. Lahan saya nggak terlalu luas teman-teman, jadi kurang lebih ini sekitar 3x5 atau 2x5, nggak sampai 3 meter. Jadi benar-benar saya maksimalkan. Hanya ada yang saya gunakan untuk program akar, kemudian saya buat riukan juga, kemudian yang ujung-ujungnya juga saya buat split trunk. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ini adalah lahan dimana saya menggunakan ini untuk pengelosan dan pemrograman di lahan yang nggak terlalu luas ini. Dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, bisa di subscribe agar teman-teman berlangganan channel saya, tahu update terbaru video yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Akhir dari video ini saya ucapkan terima kasih. Maju selalu, bangsa Indonesia.